dapat membeli apapun dan merubah apapun, termasuk nasib seluruh warga di kampung ini. Itu karena aku percaya bahwa Tuhanku ada di setiap lembar uang. Kau tahu, Ustadz, berapa banyak pejabat yang bertekuk lutut padaku? Berapa banyak aparat yang bersujud pada kakiku? Itu karena apa, Ustadz? Uang. Ya, uang. Coba kau artikan setiap untaian kata-kata yang keluar dari mulutku, Somajaya. Aku tidak berani, Tuan Badrun. Aku tidak ahli dalam hal apapun. Jangan melebihi batas, Tuan Badrun. Kau seorang muslim. Pak Ustadz hanya menagih janji amal jariahmu. Aku hanya meminta kau sebagai orang terkaya di kampung ini untuk segera menuntaskan pembangunan Masjid Al-Fuqara dan bukan berbicara tentang Tuhanmu. Ini artinya sebuah kebodohan yang sedang dipertontonkan oleh seorang ustadz. Kau penerima infak tiap bulan dariku. Bertahun-tahun menafkahi anak istrimu dari uang infak yang kuberi. Setiap amplop yang kau terima setelah selesai khutbah itu atas sumbangsih dari. Dan kalau tidak ceramah, kau dapat uang dari mana? Badrun, Umi, kau sudah terlalu banyak mengeluarkan kata-kata kotormu, Badrun. Sekarang, aku mau tanya. Apakah uang yang kau anggap sebagai Tuhanmu itu bisa menolongmu dari senapan ini, Badrun? Umi, kenapa kau marah padaku? Jika kau merasa Tuhanmu itu bisa menyelamatkanmu dari kematian, coba panggil dia untuk menyelamatkanmu, Badrun. Umi, tahan emosimu. Umi, bukankah kita telah melalui jalan panjang dari kemiskinan yang membelenggu? Lalu kini kita kaya raya. Dan kau pun ikut menikmati setiap lembar uang yang kudapat. Aku putramu. Darah dagingmu yang selalu ada di setiap susah senangmu. Lalu untuk apa kini kau berdiri dengan senapan di tangan? Untuk menjadi jagal pada darah dagingmu sendiri? Kau sudah keluar dari sumpah seorang muslim, Badrun. Jika kau tidak mengucapkan lagi kalimat syahadat di depanku ini, maka kau pantas mati, Badrun. Uangmu hanya benda mati yang dapat kau belikan apa saja. Membayar aturan, menyuap orang, menipu mata syahwat,
bisa kau jadikan tameng dari kematianmu, Badrun. Sekarang, panggil Tuhanmu itu. Apakah Tuhanmu bisa menyelamatkanmu dari senapan ini, Badrun? Tahan Umi Mar'ah, jangan melakukan pembunuhan. Dia sedang hilap, Umi. Jangan kau bunuh dia. Ibukulah yang sedang hilap, Somajaya. Dia perempuan yang tidak mau berterima kasih padaku. Lihatlah, dengan mata hijau kalian. Inilah Tuhan. Inilah Tuhanku. Badrun! Sahadat kamu, Badrun! Tuhanku adalah uang Umi. Sahadat Badrun! Di negara hukum, semua masalah harus diselesaikan secara hukum. Meski pengadilan kadang bertindak tidak adil, tapi Tuhan Maha Tahu atas ketidakadilan hukum dunia. Jika mengaku Muslim, maka harus berani mengambil resiko-resiko hukum. Penjara bukanlah neraka, tapi di mana manusia punya kesempatan untuk memperbaiki diri, berserah diri, dan mengabdi pada Sang Abadi. Takdirku tidak bisa diulang kembali, Ustaz. Banyak masalah yang aku bangun sejak kisah hidupku dimulai dari nol hingga kekayaan menjerat anakku dalam lingkaran kekuburan, Ustaz. Ada kalanya kekayaan menjadi jembatan cinta antara kita dan Tuhan. Tergantung seberapa siapnya kita mengendalikan kekayaan dan bukan dikendalikan. Sejak kecil dia terlahir dari anak jalanan yang brutal. Setiap hari hidup di kubangan lumpur kemiskinan dan kekerasan. Aku pernah marah pada nasib, memberontak pada takdir. Bahkan menganggap Tuhan tidak adil. Ibuku terbuang dari mahligai rumah tangganya, menyendiri di kamar-kamar gelap tanpa seorang suami. Aku diyatimkan oleh keadaan yang aku sendiri tidak tahu harus menyalahkan siapa. Ayahku tidak berlaku adil pada ibuku. Aku menganggap Tuhan membiarkan semua.
dosa yang harus dibakar. Aku mengangkat Sabodo dari lumpur hitam. Entah salah atau tidak, aku mengangkatnya jadi anak pungut. Yang jelas, istriku tidak setuju dan pergi entah kemana. Manusia itu suka pada yang barbar tak terkendali, bahkan membenarkan segala cara, termasuk perasaan diri yang paling benar, sehingga menghakimi yang salah dengan cara-caranya sendiri, seolah dirinya yang benar dan menjadi hukum bagi yang lain. Padahal Surya Raga waktu itu masih kecil dan tidak mengerti apa yang dia lakukan. Jika harta benda menjadi beban dosa, maka kemiskinan akan membuat manusia mudah berbuat dosa. Dosa ada di mana-mana. Di pasar, di taman, di rumah kita, di tempat orang kaya, di tempat orang miskin, bahkan di tempat ibadah. Ku gagal jadi pemimpin umat di kampung ini. Jadi Ustaz bukan berarti suci dari dosa. Bahkan aku mengira jika dosa terbesar dan terbanyak ada di para ustaz. Karena merasa mengerti agama, banyak tahu tentang hukum agama, pengabdian dan ibadahnya pada Sang Maha Suci, merasa tercukupi dengan menjadi dai. Kadang merasa lebih pintar dan suci dari orang lain. Itulah penyakit terbesar dari seorang ustaz. Allahu Akbar. Semoga aku bukan ustaz pendosa. Aku akan menyerahkan diri kepada polisi. Aku tidak takut dipenjara dan hukum yang dibuat oleh manusia. Tapi aku hanya takut kepada hukum ilahi. Sebesar apa beban dosaku kelak. Aku telah membunuh anakku sendiri. Berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Tapi jika hukum negara yang harus aku patuhi, maka bawalah aku, jangan sungkan. Aku datang kemari sebagai aparat. Tugasku membawa ibu atas perintah negara. Kuharap ibu mengerti pada tugas polisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini? Setiap 5 langkahku melangkah, selalu ada masjid. 5 langkah dari rumah, pacarku memang dekat, lebih dekat dari tenggorokan.
makan. Ini masjid punya siapa sebenarnya? Ya jelas punya Allah tuh. Tapi kenapa banyak sekali? Satu kampung ada 10 masjid. Padahal dari zaman ke zaman yang sholat di masjid cuma 1 orang. Ampun para ustadz, malah berlomba membuat masjid. Kepingin punya saham masuk surga mungkin? Atau agar jadi ketua DKM? Capek-capek. Ini siapa lagi Sobat Jaya? Sepertinya orang gila, Ustaz. Siapa kamu? Pergi. Nanti dimarahin Pak Ustadz. Pergi. Memangnya ini tanah milik Pak Ustadz? Ini tanah dari zaman ke zaman milik Sang Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Iya, ini masjid kepunyaan Allah. Tapi dititipkan sama Pak Ustadz. Pergi. Hati-hati sama Jaya. Ampun kalian mah suka ingin tahu urusan orang lain. Urus diri sendiri atuh. Sebelum mau mengurus orang lain teh. Itu lebih bijak dan berakhlak. Kepo kalian mah. Maaf, kamu sedang apa di sini? Ampun nih orang selalu ingin tahu urusan orang lain. Dengar ya tuan-tuan, jika ingin tahu urusan orang lain, maka artinya orang itu tidak tahu jati dirinya dan keberadaan dirinya. Ia lebih hina dari makhluk yang paling hina. Kenapa kamu melihat aku? Aku jadi bingung antara orang gila dan orang waras. Tidak ada bedanya sekarang mah. Malah yang waras lebih tidak bermutu sikapnya. Hati-hati kamu bicara. Kamu sedang berhadapan dengan siapa? Biarkan sama Jaya. Dia kan orang gila. Tuh dengar orang waras. Jadi orang jangan pemarah. Salah sedikit maafkanlah. Itu kata Roma Irama. Aku bertanya mewakili warga masyarakat. Dan harus bertanya kepada setiap tamu yang datang. Apalagi tamu yang tidak dikenal sepertimu. Usir aja Pak Ustadz. Dia kan orang gila. Kalian berdua dengar ya. Kalian kalau mau tahu orang lain harus tahu dulu diri sendiri. Emangnya kamu ini siapa? Hah? Aku kekasih Sang Pencipta. Pacarku lebih dekat dari tenggorokanku sendiri. Dan akan selalu dekat di setiap detak jantungku. Di mana seluruh darahku mengalir melewati nadi kehidupan. Disertai lantunan zikir pada pemilik cipta langit bumi. Aku laut tak bertepi, samudra semesta, hidupku hanya untuk kekasih, hanya untuk kekasih. Aku datang dari negeri 1000 masjid, dan di dalam hatiku, aku sedang membangun sebuah masjid. Membangun masjid kecil dalam jiwa, tanpa uang, tanpa biaya, tanpa harus mengemis. Masjidku sudah tertanam di jiwa raga dengan fondasi kuat iman Islamku. Aku orang waras yang tak kesima kecantikan dan keabadian Sang Pencipta.
Ustaz. Seharusnya aku korbankan apa yang ada dalam diriku, termasuk harta bendaku meski hanya sedikit, untuk menyelesaikan pembangunan masjid, bukannya mengemis pada Tuan Badrun. Allahu Akbar. Orang gila itu telah mengambil kemuliaan kita, Sambajaya. Ia lebih mulia dari kita. Allahu Akbar. Ampunilah seluruh dosa-dosaku. Amin ya Allah.